Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tugas kelompok kami dengan judul Manajemen Kandang Ternak Potong. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama Joya Lausela, yang kedua Tuti Rahayu, dan yang ketiga Ragel Samuel. Bagaimana sih latar belakang dari manajemen kandang ternak potong? Yuk sama-sama kita simak informasinya. Manajemen kandang ternak potong merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, serta pengelolaan kandang yang memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis, kesehatan, dan produktivitas ternak potong seperti sapi, kerbau, kambing, maupun domba. Manajemen ini mencangkup berbagai aspek, mulai dari pemilihan lokasi, desain dan konstruksi, model, serta sistem pemeliharaan, hingga penyediaan peralatan dan perlengkapan kandang. Rumusan masalah yang akan kami bahas terdiri dari 7 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konstruksi kandang? Kedua, apa tujuan dari konstruksi kandang? Ketiga, bagaimana tahapan dari konstruksi kandang? Keempat, apa yang dimaksud dengan letak bangunan kandang? Yang kelima, apa tujuan dari letak bangunan kandang? Keenam, bagaimana letak bangunan kandang? Serta yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan model dan sistem kandang? Tujuannya ialah yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari konstruksi kandang. Kedua, untuk mengetahui tujuan dari konstruksi kandang. Ketiga, untuk mengetahui tahapan dari konstruksi kandang. Keempat, untuk mengetahui pengertian letak bangunan kandang. Kelima, untuk mengetahui tujuan dari letak bangunan kandang. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana letak bangunan kandang yang baik. Serta yang ketujuh, untuk mengetahui pengertian model dan sistem kandang. Poin pertama yaitu pengertian konstruksi kandang. Konstruksi kandang merupakan salah satu aspek penting dalam usaha peternakan yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, dan pembangunan kandang sesuai kebutuhan biologis ternak. Secara sederhana, konstruksi kandang dapat diartikan sebagai rangka atau bangunan tempat pemeliharaan ternak yang dirancang dan dibangun agar memberikan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan dalam pengelolaan. Poin kedua yaitu tujuan dari konstruksi kandang. Yang pertama, untuk melindungi ternak dari cuaca ekstrim. Kandang berfungsi sebagai tempat perlindungan sapi potong dari pengaruh iklim yang tidak menentu, seperti panas terik matahari, hujan deras, maupun angin kencang. Dengan adanya atap dan dinding yang sesuai, ternak akan terhindar dari stres akibat perubahan cuaca. Perlindungan ini penting karena kondisi lingkungan yang ekstrim dapat menurunkan daya tahan tubuh ternak dan memperlambat pertumbuhan. Yang kedua, untuk menjaga keamanan ternak dari pencurian maupun gangguan binatang buas. Dalam usaha peternakan, ternak adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, konstruksi kandang harus kuat dan dilengkapi pagar atau dinding yang memadai untuk mencegah pencurian. Selain itu, kandang juga melindungi ternak dari serangan binatang liar atau hewan pengganggu seperti anjing liar, ular, atau hama lainnya. Poin ketiga yaitu tahapan dari konstruksi kandang. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum mendirikan kandang. Yang kedua, letak bangunan kandang. Setelah menentukan lokasi, hal berikutnya adalah menentukan letak bangunan kandang di lahan tersebut. Bangunan kandang sebaiknya dibangun di permukaan tanah yang lebih tinggi dibanding lingkungan sekitarnya, agar pembuangan kotoran dan air limbah lebih mudah. Yang ketiga, perencanaan konstruksi. Yang keempat, pemilihan bahan. Dan yang terakhir, pembangunan kandang. Poin keempat yaitu pengertian letak bangunan kandang. Letak bangunan kandang ialah posisi atau penempatan kandang ternak pada suatu lokasi tertentu yang ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, baik dari segi kesehatan ternak, kenyamanan, keamanan, efisiensi pengelolaan, maupun dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Penentuan letak bangunan kandang tidak bisa dilakukan sembarangan
karena akan mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan dalam jangka panjang. Poin kelima yaitu tujuan letak bangunan kandang. Yang pertama, untuk menghindari genangan air dan bau. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan timbulnya bau tidak sedap akibat penumpukan kotoran dan air urin ternak yang tidak terbuang dengan baik. Yang kedua, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Kandang yang terlalu dekat dengan rumah penduduk dapat menimbulkan masalah kesehatan akibat polusi udara atau bau, pencemaran air, dan berkembangnya lalat atau serangga pembawa penyakit. Yang ketiga, memudahkan pembuangan limbah ternak. Setiap hari, ternak menghasilkan limbah berupa kotoran padat atau feses, urin, dan sisa pakan. Jika kandang ditempatkan pada lokasi yang tepat, maka pembuangan limbah dapat dilakukan dengan mudah melalui saluran drainase menuju tempat penampungan. Yang keempat, mencegah pencemaran dan konflik dengan masyarakat sekitar. Dengan menjaga jarak minimal 10 meter dari rumah penduduk dan memperhatikan arah angin, peternak dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Poin keenam yaitu pengertian model sistem kandang. Model kandang adalah bentuk fisik dari kandang yang meliputi struktur atap, dinding, lantai, lorong, serta ruang penyekat di dalamnya. Model kandang biasanya disesuaikan dengan kondisi geografis seperti dataran tinggi atau rendah, iklim, dan pola pemeliharaan ternak. Poin ketujuh yaitu tujuan model dan sistem kandang. Yang pertama, menyesuaikan dengan iklim setempat. Yang kedua, memberikan kenyamanan bagi ternak. Yang ketiga, mempermudah manajemen perjalanan. Selanjutnya yaitu perlengkapan kandang. Pertama, palungan. Palungan adalah wadah untuk menempatkan pakan dan air minum ternak. Kedua, selokan. Selokan adalah saluran yang terletak di bagian belakang kandang untuk mengalirkan kotoran padat berupa feses, urin, serta air bekas pencucian kandang. Ketiga, bak penampungan kotoran. Bak penampungan kotoran berfungsi sebagai tempat pengumpulan limbah ternak, baik kotoran padat maupun cair. Keempat, tangki air dan pipa saluran. Ketersediaan air sangat penting bagi ternak maupun untuk kebersihan kandang. Dan yang kelima yaitu gudang pakan. Gudang pakan adalah tempat untuk menyimpan pakan ternak, baik hijauan kering seperti jerami maupun konsentrat. Adapun peralatan kandang diantaranya, pertama sekop, untuk mengangkat kotoran padat dari lantai kandang. Kedua, sapu lidi atau sikat, untuk membersihkan lantai dan dinding kandang. Ketiga, tali sapi, untuk mengikat ternak saat perlu dipindahkan atau dirawat. Dan yang keempat, gerobak dorong, memudahkan transportasi pakan atau pengangkutan kotoran dari kandang ke tempat penampungan. Kesimpulannya yaitu, manajemen kandang sapi potong sangat penting untuk menunjang kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas ternak. Kandang harus dibangun dengan lokasi, letak, dan konstruksi yang tepat agar efisien, higienis, serta ramah lingkungan. Pemilihan model dan sistem kandang disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan dan kondisi iklim. Kandang individu lebih cocok untuk penggemukan, sedangkan kandang kelompok efisien untuk pembibitan dan pembesaran. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.